Bung Rocky, kalau di dalam negeri Muhammadiyah akan menentukan siapa ketua umumnya, dan saya kira tidak akan terjadi hal yang menegangkan. Tapi di tetangga kita di Malaysia sekarang sedang berlangsung pemilu yang sangat menegangkan. Meskipun pemilunya Malaysia berbeda dengan kita. Saya sih lihat jujur Malaysia lebih matang dari kita, meskipun dengan sistem pemilu yang berbeda ya. Ini karena mereka parlementer ya, Bung Ya. Rocky ya. Jadi ini koalisinya Pakatan Harapan ini yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Ini salah berhasil menang, tapi tidak cukup untuk membentuk kabinet sendiri. Dia dari 220 kursi di parlemen dia hanya menang 81, padahal untuk itu dia harus 112 kursi untuk dia menang tuh ya 50% per satu. Dia berhadapan dengan yang blok kedua itu Muhyiddin Yassin dan kawan-kawan. Kemudian yang menarik juga Barisan Nasional, ini partai lama pemerintah. Kayak Golkar lah kalau di Indonesia ya, Barisan. Iya. Udah mulai ditinggalkan, ada yang bikin Gerindra, ada bikin Nasdem, bikin macam-macam lah kan gitu. Itu anjlok sekali. Dan yang juga mengejutkan, sebenarnya nggak terlalu mengejutkan menurut saya, ini Pak Mahathir yang maju tidak terpilih jadi anggota parlemen. Berarti artinya tertutup peluangnya untuk menjadi Perdana Menteri kembali. Mari kita belajar dari apa yang terjadi di Malaysia dan bagaimana mengapa kemudian Indonesia kita tetap stuck seperti sekarang ini. Ya, Malaysia tetap dasarnya sistem parlementer, demokrasi, tetapi politik identitasnya juga tinggi sekali di situ. Nah, itu menariknya. Ini soalnya begitu tuh, dan orang menganggap bahwa Anwar Ibrahim itu dia punya reputasi yang panjang, itu Mahathir Muhammad panjang. Jadi bukan orang-orang yang tiba-tiba nongol lalu nyari koalisi terus main duit gitu. Bahwa ada politik uang di situ, tapi ada basis-basis yang orang anggap bahwa Anwar Ibrahim sudah teruji dari segala macam intrik politiknya, dia tetap bertahan di situ tuh. Demikian juga Mahathir Muhammad yang dari awal berupaya untuk menyatakan bahwa dialah pemimpin satu-satunya Malaysia, kan itu dia coba berkali-kali dan memang berhasil juga. Nah sekarang juga Pak Mahathir merasa bahwa ya udah memang itu jatahnya Anwar tuh. Jadi bukan karena Mahathir bilang oke, jatah berikutnya Anwar, seperti Pak Jokowi bilang oke, jatah berikutnya adalah Prabowo. Enggak, ini betul-betul hasil kita membaca antara Melayu dan non Melayu pertama tuh. Lalu beberapa negara bagian di Sarawak, Sabah segala macam yang selalu jadi penentu sebetulnya, karena sistem kepatuhan komunalnya masih sangat tinggi di situ. Jadi nggak ada soal misalnya orang berpolitik identitas asal fasilitas pemilunya betul-betul bersih, kan begitu kan? Ya. Kalau di kita udah politik identitas itu sekedar dimaksudkan untuk menghalangi seseorang, sistem pemilunya juga buruk. Jadi kita belajar dari Malaysia bahwa anything goes, dan sebuah orang merasa di Malaysia bahwa ya memang identitas kita ada yang Cina, ada yang India, ada yang Melayu asli segala macam. Merasa bahwa ya udah itu representasinya di situ. Tetapi duel di ballot itu, di pemilu itu, karena sistem parlementer terpaksa mesti ada tukar tambah lagi di situ kan. Jadi tukar tambah justru setelah pemilihan berlangsung, maka kelihatan faktanya kita terpaksa mesti koalisi. Di Indonesia dipaksakan koalisi dulu baru pemilu kan. Jadi beda betul caranya. Diatur rekayasa baru pemilu. Ngapain ada partai tapi perlu minta izin pada Presiden Jokowi. Kan nggak bisa misalnya kita bayangkan Anwar Ibrahim mau maju lalu dia minta izin pada Mahathir Muhammad. Itu kacau gitu. Nah kekacauan itu yang harusnya kita hilangkan di Indonesia. Jadi belajarlah dari tetangga supaya kita paham bahwa memang Asia atau Asia Tenggara umumnya itu politik identitas nggak bisa dipisahkan. Karena ini bukan negara yang didesain secara dari awal masuk dalam demokrasi modern. Ini adalah evolusi dari sistem kesultanan, sistem agama, politik berbasis kedaerahan. Jadi semua hal itu bagus aja dan tidak perlu dihalang-halangi politik identitas. Yang harus dihalangi adalah 20%-nya. Ya menarik. Jadi contrasting sekali ya antara kita dengan Malaysia ya. Tadi Anda sebut politik identitas jelas di sana. Di sana ada partai Melayu yang namanya itu UMNO, ada partai Cina itu, ada partai India dan sebagainya, dan menariknya mereka bisa berkontestasi, dan kita tidak pernah dengar setelah tahun 69 saya kira ya, sudah stabil lah, relatif stabil ya, Malaysia tidak ada anti konflik rasial itu. Dan yang juga yang menarik tadi ya, betul mereka baru berkoalisi ketika hasil pemilu sudah tercapai. Kan gitu. Di kita dipaksa untuk berkoalisi sebelum pemilunya itu sudah dilaksanakan. Ya, dan di Malaysia nggak ada toko istana gerpol buat mengkudeta partai politik. Karena ya bikin aja partai sendiri.
Jadi Ya. soal-soal semacam ini nih, ya mestinya ada orang KPU atau orang istana tuh mantaulah sebulan di Malaysia supaya Hmm. datang mengajarkan sesuatu dari tetangga. Nah, kita mau sebetulnya begitu. Tapi itu nggak bakal terjadi karena ambisi di Indonesia itu lain dengan ambisi di Malaysia. Di Malaysia orang bertengkar, kita nggak pernah lihat Mahathir Muhammad berhenti untuk bicara tentang konsep demokrasi itu dunia, bahkan itu dia Yes. menganggap Malaysia harus memimpin dunia dengan ide multikultural misalnya itu. Demikian juga Anwar Ibrahim kalau bertengkar itu betul-betul otaknya cemerlang tuh, seluruh argumen dia tumpahkan di situ tuh. Dia nggak peduli balikannya berantakan, robek. Yang penting, apalagi anak muda Malaysia itu belajar logika dari cara Anwar Ibrahim untuk mengucapkan politik oposisi itu. Walaupun dengan keindahan tertentu tuh. Nah itu atau bukan walaupun juga justru dengan keindahan diksi tertentu. Jadi kita belajar sebetulnya manfaat politik adalah omong. Memang politik itu ngomong. Jadi kalau orang bilang ya Anda berpolitik tapi nggak bisa kerja, politisi memang tugasnya ngomong. Yang bisa bekerja itu kabinet yang dia bentuk, bukan dia aja yang mesti bekerja, itu intinya. Jadi Anwar Ibrahim satu tokoh yang juga macan Asia sebetulnya, yang ada terus dalam politik Asia, tapi dia intelektual yang tulen, yang peka terhadap ketidakadilan dan mampu untuk mengkombinasikan dukungan politiknya dan kemampuan akal sehatnya. Ya, ya. Itu yang mesti diundang ke Indonesia untuk kasih ceramah-ceramah sebelum pemilu kita berlangsung 2024. Tapi kan ini sebenarnya menyedihkan kalau kita putar balik ke belakang. Orang seperti Anwar Ibrahim itu kan banyak sekali bergaul dengan dan dalam tanda petik juga belajar dengan politisi-politisi dari Indonesia. Karena dia sejak muda banyak bergaul erat dengan para politisi muda di Indonesia, aktivis di Indonesia waktu itu. Ya terutama dia karena dia kan Muslim ya, ABIM ya, Angkatan 2. Iya. Itu dulu dia dengan HMI dan sebagainya dia bergaul. Nah di Indonesia kok menurut saya sekarang kita nggak pernah ya ada seorang politisi atau seorang pemimpin yang bicara tentang narasi tentang bagaimana bangsa ini ke depan, bagaimana percaturan kita di tingkat global gitu. Yang ada cuma bicara soal bagaimana bagi-bagi kekuasaan. Ya kita mau dengar sebenarnya Caimin dari Partai Islam yang ada basis Islamnya maksud PKB, juga P3 misalnya, untuk lakukan politik yang betul-betul konseptual tuh. Bahwa basisnya secara kultural adalah Islam, tetapi pikiran itu, visinya itu betul-betul plural tuh. Dan Anwar Ibrahim bisa bertengkar dengan macam-macam orang, kan dia berkali-kali datang ke Indonesia justru disambut oleh anak-anak muda dan mereka berdiskusi dengan tajam tuh. Jadi nggak ada salahnya kalau akhirnya Anies nggak dapat calon wakil presiden, ya kita minta aja Anwar Ibrahim buat jadi wakil presiden. Datang buat ngajarin sebetulnya. Kalau dia gagal kan dia masih nyari berapa ya? 12-15 kursi. Lebih 40-an kursi, 40 kursi. Oke, itu agak berat buat bikin koalisi. Tetapi rakyat Malaysia kendati negara itu sinyal atau logika keagamaannya kuat sekali, tetapi keputusan politik diambil secara rasional dengan kalkulasi tema-tema keadilan, soal pajak, soal investasi, soal modal asing. Itu enaknya tuh. Ya. Sorry, saya ralat dikit. Dia tadi dapat 81 untuk mencapai 112 ya, dia perlu setidaknya 31 suara lagi lah gitu ya, baru dia. Masih itu banyak tuh 31. Ya, dan saya membayangkan misalnya juga politisi-politisi kita, orang seperti Pak Mahathir itu membuat sebuah buku yang sangat bagus juga tentang Malay Dilemma, atau kemudian Lee Kuan Yew dari the third country from dari third country dari dari saya lupa persis, tapi itu third country gitu belakangnya ya judulnya, tapi pokoknya dari negara berkembang menuju ke negara maju. Jadi memang betul-betul mereka ini para pemimpin dunia ini, bahkan nggak usah dunia, tetangga kita sebelah itu, mereka sudah punya bayangan bagi roadmap bagaimana negara bangsa ini mau dibawa. Ya kalau kita roadmapnya berubah-ubah tuh, kadang-kadang ke kiri ke kanan tuh. Jadi dari awal kalau kita lihat peta pertumbuhan kemakmuran di Malaysia, Singapura, segala macam itu, ada satu keyakinan bahwa pemimpin nggak perlu khawatir dengan pemimpin berikutnya tuh. Bahkan ketika mereka bersaing, proyek pemimpin berikutnya bisa lebih bagus dari pemimpin yang sekarang tuh. Nah Indonesia terbalik tuh, lanjutkan IKN-nya. Lo ngapain kalau pemimpin berikutnya anggap itu buruk, ya dia bikin aja yang lebih bagus dari itu kan. Jadi bukan
bukan idenya yang dipertarungkan, tetapi ketakutan bahwa dia nggak akan diingat orang kalau idenya dibatalkan oleh pemimpin berikut. Justru kalau kita ambil Indonesia misalnya, kalau misalnya Anies batalkan IKN, maka Pak Jokowi mesti senang. Harus menganggap bahwa Anies punya ide lebih baik dari saya kan. Jadi kalau Anies sekedar meneruskan IKN, lalu orang anggap yang apa poinnya meneruskan sesuatu yang sebetulnya ya gampang aja kan, kalau tinggal meneruskan. Jadi Malaysia selalu ada pertengkaran untuk menghidupkan konsep, tetapi ada koridor bersama yang menganggap Malaysia harus tumbuh sebagai negara bermutu di Asia dan di dunia. Dalam proyeksi Mahathir, Malaysia justru akan jadi pemimpin dunia tuh, bukan Indonesia seperti yang kita bayangkan 2045. Kan itu juga ajaibnya. Pak Jokowi terus mengucapkan 2045 kita akan punya generasi emas. Sementara beban utang luar negeri pada generasi itu tinggi sekali. Sementara nutrisi pada anak-anak sekarang yang stuntingnya itu prevalensinya 24%, artinya 1 dari 4 anak Indonesia stunting, itu nggak diurus. Malaysia nggak ada urusan dengan begituan tuh. Dia tahu bahwa untuk mencapai Malaysia yang jaya itu diperlukan investasi manusia, bukan investasi infrastruktur. Kan itu poinnya tuh. Ya, luar biasa kalau ini. Misalnya dalam berbagai perjalanan ke beberapa negara, saya misalnya bertemu, saya terkejut-kejut melihat perbandingan antara jumlah pelajar Indonesia dengan pelajar Malaysia. Itu bayangkan penduduk mereka itu hanya 10% dari kita. Tetapi kalau kita berkunjung, silakan berkunjung ke negara manapun juga di belahan dunia ini, pasti jumlah mahasiswa Malaysia itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan mahasiswa Indonesia. Iya, karena Malaysia anak mudanya sangat terpikat dengan cara berargumentasi Mahathir yang pinter. Anwar Ibrahim juga jago itu dalam mengolah kata tuh. Kalau di sini mengolah kata itu justru dimusuhi. Oh, cuma bisa ngomong, cuma bisa berkonsep. Lo anak muda itu pemimpin berikutnya memang akan ditumbuhkan oleh konsep, bukan kerja. Jadi sebetulnya kita punya kemampuan untuk menandingi Malaysia kalau kita ingat bahwa pemimpin awal negeri ini itu kapasitasnya sama seperti atau bahkan jauh melampaui Mahathir sekarang dan Anwar Ibrahim tuh. 7 orang yang ikut di dalam perdebatan membuat konstitusi itu orang yang IQ-nya gila-gilaan itu, bisa bertengkar, bisa pakai bahasa asing salib menyalip tuh. Tetapi dalam satu pengertian mereka ingin membangun Indonesia yang akan dilihat dunia ke depan. Kalau sekarang nggak ada dunia yang lihat Indonesia. Ya orang lihat ya itu G20 berhasil. Di mana berhasilnya? Itu ada jamuan makan malam yang spektakuler, ada pementasan seni, sementara orang makan gala dinner tapi lihat seni itu di dunia nggak ada yang begituan. Orang gala dinner itu formal dinner di mana nggak boleh orang melihat hal yang lain. Kalau mau pagelaran aja, dibilang gala dinner itu lampu-lampunya bagus. Kan bukan itu G20, itu kan event organizer yang bikin. Yang orang mau dengar konsep Indonesia untuk menuntun G20 itu yang nggak ada tuh. Jadi kalau ada orang bilang, wah itu hebat, ya hebat sebagai pagelaran, bukan hebat sebagai peristiwa di mana Indonesia akhirnya tampil sebagai pemimpin. Dan mulai pers dunia bocor pamer-pamerin, termasuk juga pers Indonesia, ya Pak Jokowi sebetulnya cuma mondar-mandir doang tuh, nggak kasih arahan tuh dari sana pindah acara, menjemput yang ini, bajunya diganti tuh, tapi nggak ada konversasi yang bermutu, itu poinnya tuh. Ya. Nah, bagaimana ya kita bisa mengembalikan itu ya? Karena seperti yang disinggung tadi, para founding parent kita itu jauh lebih cerdas dibandingkan kita masa sekarang. Padahal kan mereka tentu lebih banyak keterbatasan, akses informasi terbatas, bahkan akses kualitas gizi makanan mereka pun juga lebih terbatas dari kita gitu. Nah, betul. Kenapa sekarang bahkan lebih mundur? Iya, karena mereka makan ikan, bukan hafal nama-nama ikan. Jadi bergizi otaknya. Sebetulnya itu dimulai dari tradisi perdebatan. Kan founding parents kita itu orang yang memang ingin berdebat kan sebelum konsepnya jadi bersih. Jadi konsep itu hanya bersih kalau dalam perdebatan. Itu pentingnya narasi. Itu pentingnya bicara argumen. Nah sekarang masyarakat kita menganggap orang yang bicara-bicara itu nggak bisa kerja. Lo kerja itu harus dimulai dengan konsep yang dibicarakan. Jadi bukan sekedar tiba-tiba udah ada bangunan tanpa ada konsep lalu berantakan kan. Kan fungsi pemimpin itu adalah shaping ideas, membentuk pikiran dan bahkan meruncingkan pikiran. Itu datang dari percakapan. Nah, founding parents kita begitu.
Ya, ya, Nah, ya, ini cebong-cebong segala macam ini merasa bahwa bukan itu Indonesia. Loh, Indonesia justru itu. Dan mulai merasa bahwa yang penting kerja. Apa kerjanya kalau ekonominya buruk, keadilan sosial nggak ada di dunia internasional. Orang akan, apa tuh G20? Oh, itu makan malam, gala dinner. Yang lampunya macam-macam. Cuman itu yang akan diingat, konsepnya nggak ada. Komunikasinya nol. ya, saya beberapa puluh tahun berselang saya pernah datang di Kuala Lumpur menghadiri Kongres AMNO itu. Luar biasa, saya betul-betul menikmati dan saya tidak menemukan itu dalam kongres-kongres di partai-partai di Indonesia. Iya, itu kan mewah betul perdebatannya tuh, Ya, sana angkat tangan terus protes, saya mau bicara tuh gitu. Kalau ya. ini ya seperti yang kita bicarain tadi, koalisinya sudah ditetapkan lebih dahulu karena itu nggak perlu ada persaingan tuh kan. Tuh KPU bubarin aja, KPU nggak ada pentingnya karena ini urusan koalisi. Jadi koalisi partai-partai akhirnya minta supaya Presiden Jokowi jadi ketua KPU. Kan sebenarnya jadi ketua KPU-nya Presiden Jokowi sekarang buat mengorganisir pemilu yang sebetulnya asal-asalan nanti. Dan ini menarik juga karena menyebut KPU, ini sudah diputuskan dan kelihatan di Komisi 2 juga, dan kemungkinan akan dibuat perpunya itu ini atas permintaan Ibu Mega, itu partai-partai nomor punggung partai politik itu yang nomor yang ada itu tetap bertahan dan partai-partai baru itu akan menggunakan nomor baru. Saya kira ini bukan sekedar persoalan nomor, ini persoalan akal-akalan partai lama yang tetap ingin. Itu juga kecemasan PDIP, supaya orang tetap ingat PDIP. Ya, orang ingat PDIP dulu beda dengan PDIP yang sekarang, yang berantakan. Kan nggak bisa dong. Dulu ya oke, PDIP punya petugas partai. Sekarang dia bahkan kader dia nggak punya kan. Kan orang mau tuntut itu. Jadi ngapain juga soal nomor punggung itu harus diatur berdasarkan yang kemarin. Itu sama dengan ya karena kemarin kita menang, maka thresholdnya juga kita peroleh. Ya belum tentu, sekarang mungkin thresholdnya turun. Sehingga orang aneh juga mengingat-ingatkan masa lalu, padahal orang anggap bahwa justru partai-partai ini di masa lalu yang bikin demokrasi kita memburuk tuh. Jadi kalau bisa nggak usah pakai nomor punggung itu, udah biasa aja, lihat aja warnanya kan. Jadi oh kalau PDIP merah, nggak usah pakai nomor punggung lah. Ya, kan, dan yang saya mikir-mikir kenapa sampai perlu pakai perpu ya? Apa kondisinya sangat genting, sangat darurat gitu? Ya dimaksudkan memaksa presiden karena mungkin undang-undang itu nggak bisa diubah, udah perpukan aja. Jadi perpu itu artinya pemaksaan kan, sebetulnya begitu. Apa yang genting sih nggak mesti ada perpu? Urusan nomor punggung aja, mau apa namanya CR7 itu mau diganti CR9, CR10, tapi begitu dia berbalik kita tahu tuh Ronaldo mukanya kan, apa bedanya? Jadi bayangkan ya Bung Rocky, sampai sekecil nomor kontestan pemilu aja mereka itu sudah berlaku curang gitu kan sebenarnya, apalagi yang Ya, lain. ya karena itu kita anggap ini persiapan kecurangan justru yang sedang marak di dalam tahun politik ini. Persiapan kecurangan itu. Yes, Dan semua berupaya untuk berbuat curang tuh. yes. Jadi tidak ada salahnya kita belajar pada negara yang lebih kecil, yang kita sebut sebagai mungkin dulu sebut sebagai adik kecil kita gitu, Malaysia, yang dari sisi politik ternyata jauh lebih matang dan menggairahkan. Itu saya kira mungkin bahasa yang tepat ya, situasi politiknya ya. Nah itu PDIP mesti belajar dulu. Mahathir itu dianggap Little Soekarno. Ya, ya, ya. Itu Mas Soekarno kecil. Memang kalau begitu PDIP lakukan kembali Bos Soekarno yang besar. Buktikan bahwa Soekarno nggak mementingkan nomor punggung, yang dia pentingkan adalah nomor kepalanya itu, berapa isi kepalanya itu kan itu. Jadi bagian-bagian teknis itu ya udahlah, buat apa kalau yang teknis itu urusan kotak suara, mau baja, mau kardus, urusan nomor punggung, mau taruh di pinggir apa nggak pakai nomor punggung, itu bukan nggak penting. Yang penting orang mau lihat perdebatan seperti perdebatan dalam pemilu Malaysia. Ya, ya. Dan saya kira kita merindukan nanti Pak Jokowi setelah mengakhiri masa 2 periodenya bukan meninggalkan warisan IKN, tapi mewariskan sebuah buku misalnya seperti tadi Pak Mahathir, Gemalai Delima, atau tadi yang saya sebut tadi Lee Kuan Yew, saya jadi ingat judulnya The Third Country from to First Country gitu. Itu kan jadi itu benar-benar Pak. First country ya itu. Ya, jadi mereka benar-benar meninggalkan legacy yang kemudian kita semua generasi muda berikutnya itu, oh ini para pemimpin bangsa kita itu sudah meninggalkan roadmap yang luar biasa buat bangsa ini. Ya, Pak Jokowi mesti bikin buku, mungkin judulnya apa namanya itu, apa nama after SMK gitu. Atau SMK and after gitu. Ya, ya. Jadi nanti orang akan merasa bahwa ya Indonesia
Pak Jokowi tidak meninggalkan konsep, dan pemimpin yang tidak meninggalkan konsep itu tidak akan diingat. Karena konsep itu adalah hal yang harus ditinggalkan oleh pemimpin, bukan rumah, bukan infrastruktur yang cepat punah itu dalam ingatan orang. Ya kan nggak enak kalau kita kemudian selalu ingat Pak Habibie, ingat pesawat gitu ya, dan ingat Pak Jokowi, ingat SMK, itu kan jadi nggak apple to apple ya, jadi nggak asik. Close the door. Oke, tetap 0%. Ya. Ini yang mesti ditinggalkan Pak Jokowi itu. Ingat 0%, ingat Pak Jokowi. Nah, itu baru dia pulih. Dasar. Kita dorong Pak Jokowi untuk meninggalkan legacy 0%. Itu bikin perpu aja, tuh 0% kan gampang, bikin perpu aja. Ya. Oke. Thank you.